kita angkat pujian sebelum kita mendengarkan sesi yang akan dibawakan oleh Ibu Ane. Kita angkat pujian bersama keluargaku. Aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh dulu. Yang wanita saja. Ini hidupku di tangan-Mu Tuhan, ku serahkan bagi-Mu. Pakailah aku surut kehendak-Mu, bertumbuh berdua memancarkan kasih-Mu. Yang pria saja. Serahkan bagi-Mu, pakailah aku surut kehendak-Mu, bertumbuh berdua memancarkan. Aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh, kita semuanya bangkit berdiri. Aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh, bersama keluargaku setia melayani-Mu. Aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh, bersama keluargaku setia melayani-Mu seumur. Aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh. Aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh, muliakan nama-Mu, jadi saksi bagi-Mu. Aku bertumbuh, keluargaku bertumbuh, bersama keluargaku setia melayani-Mu. Bersama keluargaku kita mau terus melayani. Keluargaku setia melayani-Mu seumur hidupku. Mari kita masuk dalam doa, minta dengan hormat Pendeta Rusdi untuk pimpin kita dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, hari ini kami bersyukur di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan satu ceramah yang sangat baik, khususnya bagaimana kami berelasi dengan baik sesama anggota keluarga kami, bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, dan suami istri boleh memiliki hubungan yang baik dan indah di dalam Tuhan. Kiranya nilai-nilai yang disampaikan kepada setiap kami boleh kami terapkan juga ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, dan ketika kami berelasi, nilai-nilai yang sudah kami dapatkan boleh menjadikan kehidupan keluarga kami semakin indah, semakin bertumbuh, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan waktu depan ini, Engkau pimpin dan Engkau sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan apa saja yang harus kita lakukan, dan mungkin kita sama-sama belajar ya untuk membentuk satu keluarga yang baik, satu keluarga di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur kami punya keluarga besar di gereja ini, keluarga Allah, di mana kami bisa saling support, kami bisa saling mengingatkan, menasehati, menguatkan, menghibur, dan biarlah kiranya untuk tema ini juga sekali lagi Tuhan, Engkau memberikan kepada kami pembekalan untuk menjalani hidup sebagaimana Tuhan inginkan di dalam relasi kami, mertua, anak, dan menantu. Kami berdoa memohon supaya hamba-Mu bisa dipakai dengan segala keterbatasannya, boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, waktu saya dapat tema ini saya rasa yang ngundang terlalu berani deh. Maksud saya boleh dikata rookie apa ya rookie? Baru ya, pemain baru lah gitu ya. Belum banyak pengalaman gitu ya. Jadi saya kontak Bu Charlotte dulu deh ya. Punya pengalaman, udah punya mantu banyak, semuanya udah kawin, terus udah punya cucu lagi ya. Dan saya boleh consider dia mertua dan orang tua yang berhasil. Saya masih belajar. Waktu saya bilang sama anak saya lagi datang. Kemudian saya bilang, Mama mau disuruh bawain tema ini. Terus dia lihat, kayaknya mesti Mama yang denger deh, bukan Mama yang ngomong. Aduh, anak gua aja nggak kasih endorsement ya. Masih belajar. Anak saya baru menikah 4 tahun, yang gede. Yang kecil baru menikah berapa bulan ya, 7 September yang lalu. Ya jadi saudara, semoga apa yang saya paparkan ini sedikit banyak memberikan inilah stimulasi untuk saudara saling berbagi gitu ya. Kalau dalam kelompok-kelompok barangkali ada diskusi gitu ya, bisa sharing. Saya yakin banyak di antara kita yang banyak hikmatnya ya. Oke, saya kasih video dulu. Video ini tentang, tadi kan ada yang belum jadi mertua kan ya. Nah, waktu kita belum jadi mertua itu kan dalam masa pemilihan istilahnya ya. Nah ini kira-kira ini bagaimana nih ya, waktu kita mau milih menantu. Silakan dibukakan, oh iya ya ininya mana ya. Terus cara nyalain gimana?
dikliknya di mana? Oh udah. Ya, lihat dulu ya. Nak, kalau berteman boleh sama siapa saja. Tapi kalau udah mulai serius jadi pacar harus yang seiman. Ingat, ingat ya. Kalau mama sih cocoknya bisa yang sama budayanya. Jadi ngobrolnya kekeluargaannya lebih enak. Tepatnya ya satu suku lah gitu. Nggak ada yang lebih muda apa? Cari kok yang seumuran papi. Nggak sopan lagi, bukannya pamit ada orang tua. Apa nggak ada yang lebih mapan? Oke, terima kasih. Siapa yang ngalamin kayak gitu? Nyari susah amat ya. Ya saudara-saudara yang sudah jadi mertua, jadi menantu itu udah lewat ya. Jadi istilahnya waktu lagi belum kawin, mata gede-gede dibuka. Kalau udah kawin tutup mata rapet-rapet. Udah jangan nengok kiri kanan kayak lagi. Mertua-mertua udah jangan nanya-nanya lagi gitu ya. Udah jadi gitu ya. Nah saudara-saudara, hari ini ada beberapa firman yang saya ingin sampaikan sebagai pesan firman Tuhan. Kemana ya, salah. Oke. Ya. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saudara, secara fakta ya, realita ya, konflik di dalam rumah tangga itu seringkali terjadi antara mertua dan menantu. Ya. Nah terus habis itu bisa berkembang menjadi konflik suami istri. Khususnya di budaya timur, di budaya Indonesia, Chinese dan sebagainya gitu ya. Nah saudara, jadi ini pesan-pesan yang penting ya di dalam pelayanan keluarga. Saya menghadapi banyak urusan-urusan mertua dan menantu. Walaupun saya belum pengalaman jadi mertua, tapi menghadapi banyak mertua gitu ya. Banyak orang-orangnya konseling menjadi mertua, yang menjadi menantu. Nah saudara, jadi pesan Tuhan ini janganlah engkau keras. Bicara kepada siapa? Pada mantu ya.
pada anak, terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah, ini sekarang orang tua dan menantu, pesannya apa? Tegurlah orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua, mertua-mertua, mama-mama gitu ya. Sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda, si mantu-mantu perempuan ini sebagai adik dengan penuh kemurnian ya. Nah saudara sebenarnya bicara untuk jemaat tetapi berlaku juga untuk keluarga kita. Nah satu lagi yang saya mau sharingkan dari Titus 2 ya. Titus 2 ayat 2 dan 3. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan selanjutnya ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara, firman Tuhan ada ya, pesan-pesan untuk mertua, untuk orang tua. Bagaimana kita berhadapan dengan orang yang lebih muda, menantu dan anak-anak kita. Tujuan akhirnya apa tadi di akhir? Supaya firman Allah jangan dihujat orang ya. Saudara tadi saya kasih lihat saudara gambar anak menantu saya ya. Sorry belum. Ya balik lagi ke yang tadi ya. Aduh. Cover pertama. Aduh. Nah itu anak menantu saya. Jadi ini anak saya yang pertama. Yang besar namanya Timi, dia sekarang lagi datang ya, seminggu ini dia ada di rumah. Nah ini istrinya Shoshana. Shoshana ini bukan orang Indonesia, jadi banyak perbedaan. Gak gampang saudara ya. Tadi kan bicara kalau bisa satu suku ya, ini bukan satu suku lagi, bukan beda suku lagi, beda kebangsaan. Dan dia kebangsaannya nyampur lagi Amerika, Taiwan, Korea. Jadi ada 3 keluarga, ada 4 berarti ya, anak saya Indonesia ya. Udah gitu anak saya Indonesia, Chinese Indonesia, jadi ada 5. Ntar kalau punya cucu, orang apa? Orang Indonesia, Chinese, Amerika, Korea, Taiwan gitu ya. Maka anak saya udah bingung juga nih mau punya anak gimana ya. Nah kemudian ini yang kedua baru menikah, ini namanya Tadeus. Ini Angela ini dia anak Indonesia tapi dia besar di Amerika. Jadi sama-sama banyak perbedaan khususnya masalah bahasa. Tadi saya baru cerita-cerita. Kalau mereka ngobrol saya gak ngerti mereka ngomong apa. Jadi saya bilang sorry kalau mama diem tuh bukan karena marah ya. Karena mama gak ngerti. Jadi diem gitu ya, karena bingung kita nyautinnya apa ya kita nggak tahu, nggak nyambung begitu. Nah saudara itu yang saya alami ya saudara ya. Tapi saya bersyukur hari ini kita bisa punya support group lah ya. Support group untuk sama-sama belajar menjadi mertua. Ini kok nggak nyambung, nggak makan. Nah saudara di dalam Alkitab ada beberapa contoh hubungan mertua menantu. Yang pertama Musa dan Yetro. Ya ini mertua laki-laki dan mantu laki-laki. Ya ini bagus saudara ya, ada contoh yang bagus bagaimana mertua laki-laki memberikan hikmat. Ya saya lihat suami saya sering ngobrol sama mantu saya yang perempuan, kasih hikmat dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan, dengan anak-anak juga demikian begitu ya. Jadi kasih nasihat begini begitu ya. Nah kemudian sebelahnya kita lihat contoh juga yang sering kali mungkin di KW sering dikotbahin ya, Ruth Naomi ya. Jadi Ruth dan Naomi adalah contoh mantu mertua yang baik, mantu dan mertua yang memberi hidup ya. Jadi Bu Sherrod ada istilah bagus sekali. Mamah itu memberi mamah itu memulai kehidupan untuk anaknya. Ya kan lahir kan anak dari mamah yang memulai kehidupan seorang anak.
tapi memberi hidup untuk mantunya. Bagus ya? Saya ngalamin saudara. Saya jadi mantu itu udah berapa tahun ya? Sejak menikah sih ya. Tapi maksudnya hidup dengan mertua saya itu lebih dari separuh hidup saya dalam pernikahan saya gitu ya. Kalau pernikahan saya 35 tahun mungkin sekitar 30 tahun hidup sama mertua, mungkin kurang sedikit gitu ya, 20 tahun lebih hidup sama mertua sampai sekarang ya. Dan saya bisa melihat betul sekali, mertua itu memberi hidup untuk mantunya. Nggak ada mertua saya nggak bisa tetap melayani seperti sekarang. Karena waktu punya anak bayi, waktu punya anak kecil gimana mau melayani? Kalau nggak ada yang bantuin ya. Mertua saya yang bantuin saya gendongin apa dan nggak bikin pusing. Ya, itu yang saya syukuri, mertua yang gak bikin pusing. Kadang-kadang kalau saya dengar cerita orang, ada mertua yang bikin pusing, semakin dibantuin semakin pusing, mendingan usah dibantuin dah. Gitu ceritanya kayak gitulah ya, kira-kira begitu. Nah saudara, selanjutnya lagi adalah ini contoh yang buruk. Ya, contoh buruk antara mertua laki-laki dengan mantu perempuan. Jadi si mertua ini punya anak 3 laki-laki. Kemudian dia yang laki yang pertama menikah sama si Tamar ini meninggal. Nah aturan Israel kalau suami meninggal mesti kasih lagi yang adik saudaranya. Kasih saudaranya, meninggal juga. Jadi si bapak bilang, oh ini anak bawa sial nih. Jangan deh, yang nanti yang ketiga jangan kasih lagi deh. Tapi dia gak jujur, dia bilang tungguin ya anak saya yang ketiga ini besar sementara nungguin kamu pulang deh. Pulangkan, ada lagunya, pulangkan saja ke rumah orang tuaku gitu ya. Nah ini nih dipulangkanlah si Tamar sama si Yehuda pulang deh ya. Tapi ternyata enggak dikawin-kawinin. Nih anak yang ketiga udah gede enggak dikawin-kawinin. Akhirnya si Tamar pura-pura jadi pelacur. Habis istrinya mati, jadi mertua perempuannya mati. Udah selesai berduka dia pura-pura jadi pelacur. Terus ditidurin dah. Dia hamil, punya anak kembar. Nah kira-kira kayak begitu. Ini contoh jeleknya ya, contoh jelek. Nah saudara ada contoh yang sangat bagus yaitu Petrus. Kita ngelihat Petrus ini seringkali yang kita ingat apa? Ayam berkokok ya. Kalau ingat Petrus ingatnya ayam berkokok 3 kali. Ini murid yang paling payah. Deny Tuhan Yesus deny itu apa? Menyangkal Tuhan Yesus. Terus murid yang banyak ngomong, yang mulutnya gede gitu kan ya. Tapi dia adalah kepala gereja yang sayang sama orang tua. Ya, habis itu dia jadi kepala gereja ya. Tapi waktu awal dipanggil dia orang yang memperhatikan mertua. Waktu dipanggil untuk ikut Tuhan Yesus dia ingat mertuanya sakit. Tuhan tolong sembuhin mertua saya. Ya, saudara saya ngelihat hal ini ya saya lihat suami saya ya waktu orang tua saya sakit suami saya rawatin ya suami saya jagain cari dokter yang bagus pikirkan yang terbaik buat orang tua saya. Nah sekarang orang tua saya sudah nggak ada semua saya gantian yang perhatiin orang tua mamah dari suami saya, mertua saya. Nah saudara, siapa di sini mantu? Angkat tangan. Mantu. Walaupun ada mertua tapi ada mantu juga. Banyak juga ya mantu-mantu ya. Oke, saya kasih sedikit gambaran ya dari ini sebenarnya dari Bu Charlotte ya. Kalau ditanya mertua itu sebenarnya siapa sih? Coba lihat lagi, coba angkat tangan lagi. Mantu, oke. Kalau misalnya ditanya mertua itu siapa sih? Mendeskripsikan mertua adalah ibu dari suami. Itu general knowledge ya. Siapa lagi? Tadi mantu. Oh, sekarang kalau ditanya nggak ngangkat tangan. Ayo mantu tadi siapa mantu? Mantu ya, mantu. Kayaknya mantu kan? Ayo mantu. Mertua adalah orang yang memberikan hidup kepada saya.
Orang yang memberikan hidup. Ada lagi? Tadi kayaknya ini juga Ya, kalau saya mertuanya itu kayak mama saya kedua. Oh, mama kedua. Baik, bagus sekali ya. Nanti kita juga nanya mertua-mertua ya. Sekarang mantu dulu ditanya. Saudara, mertua adalah mama atau papa yang tidak membesarkan kita. Ini penting. Saya pernah satu kali konflik sama mertua. Saya nggak sadar, saya telah melukai hati orang tua, melukai mertua. Yaitu ketika waktu itu suami saya, kami baru pulang dari Amerika, kami dikasih pinjem rumah karena kami nggak punya rumah. Ya namanya baru lulus sekolah kan, kami dikasih pinjem rumah kakaknya suami saya. Rumahnya kecil cuman ada 2 kamar. 1 kamar buat tidur, 1 kamar saya pakai buat nyimpen barang. Karena kan barang kami kan baru pindahan gitu ya, rumahnya kecil. Nah terus mertua datang tidur di mana? Ya saya nggak merencanakan mertua nginep, uang di Jakarta gitu kan ya. Saya jadi nggak berpikir menyediakan kamar buat mertua saya. Karena bagi saya ya udah habis kan, terbatas gitu ya. Saya nggak merencanakan dia nginep, rupanya dia pengen nginep. Rupanya dia pengen anak tuh nyediain kamar. Setidaknya ada tempat buat tidur. Lah saya gak tahu. Nah mertua saya terus panggil saya. Ini sekali-kalinya dan tidak pernah terjadi lagi loh saudara. Itu cuma satu kalinya. Sekarang mertua saya udah tua soalnya. Udah gak bisa lagi. Sekalinya mertua saya panggil, Anda mama mau ngomong. Kita duduk di meja makan berdua. Mama mertua saya bilang, mama sedih loh. Kenapa mama sedih? Mama gak disiapin kamar. Oh harus gitu loh ya. Pin bo ya, bodoh-bodoh gitu. Oh harus, lah saya nggak ngerti. Terus mama saya bilang, iya di rumahnya kakak juga. Mama nggak disediain, mama sedih. Oh gitu ya ma, aduh sorry banget. Saya benar-benar gak tahu, mama saya nangis tahu nggak? Mertua saya nangis. Saudara saya sedih banget, sedihnya apa? Sedih karena saya bikin sedih orang tua saya nggak tahu gitu. Ya, nah habis itu jadinya setelah itu saya bilang sama suami saya, aduh sorry loh, saya bener-bener gak mikir kalau mama tuh mau nginep. Saya tuh gak mikir kalau mama tuh kangen sama anaknya lah, apalah gitu ya, gak mikir gitu. Nah saudara setelah saya jadi mertua saya baru tahu, iya bener kalau kita datang ke rumah anak kita pengen lama-lama dong di situ. Terus kita mau dong ada tempat buat kita tidur lah, apa kayak dikasih perhatian gitu. Saya baru ngerti. Ya, jadi saudara, tapi begini, satu kalimat dalam percakapan itu ya, dalam percakapan kasus itu, ada satu kalimat yang saya tidak lupa. Mertua saya bilang, Anda mesti ingat, mama tidak melahirkan kamu. Waktu kamu kecil, mama gak ada. Jadi bagaimana mama ngomong ke kamu akan beda sekali dengan bagaimana mama ngomong ke anak. Maksudnya gini, kalau mama ngomel sama anak bisa biasa gitu, dari kecil udah didomelin, iya kan? Tapi kalau sekali mama ngomel ke kamu, kamu pasti sakit hati. Itu saya gak lupa loh, tips buat saya jadi mertua nanti. Ya, jangan sampai kita kita bilang mantu kita kan kayak anak sendiri. Tapi kayak anak sendiri jangan dingomelin kayak anak sendiri. Sakit hatinya lain. Karena apa? Karena gak dibesarkan dari kecil. Penerimaannya berbeda, saudara. Ingat ya, ini kalimat penting. Mama, papa yang tidak membesarkan kita. Mertua, ya. Jadi mantu mesti ngerti. Kalau mertua kita nggak ngerti kita, karena mereka tidak membesarkan kita.
Ya, mesti ngerti itu. Dia tidak tahu seluk-beluk. Misalnya ya kalau kita kecil suka ngambek lah apa, terus mama kita bilang, kamu nih ya dasarnya tukang ngambek gitu. Terus ya udah kita marah-marah, ya mama kan udah gitu kan. Wah tapi kalau mertua tuh gak bisa begitu ya. Kemudian ekspektasi perlu penyesuaian. Waktu kita menikah kita punya harapan. Mertua waktu dapat mantu juga punya harapan. Harapannya belum tentu sama. Nah, harapan-harapan ini perlu disesuaikan. Contoh ya saudara yang namanya mertua tuh ya. Kita mesti ngerti lah. Dulu tuh saya waktu jadi mantu saya suka sakit hati sebenarnya. Misalnya kita masak ya. Masak terus saya masukin dong sayur ke tempat wadah dong. Mertua tuh saya bisa bilang begini. Wadahnya bukan yang itu, yang itu. Sama aja, cuman beda kebiasaan aja. Yang biasanya kalau semur pakai wadah yang itu, kalau sayur asam pakai wadah yang itu, saya pakai itu sama aja wadah gitu kan ya. Nah, mertua nggak bisa begitu. Yang ini, yang itu karena apa? Mertua saya dari generasi tradisi, generasi yang semuanya teratur, ini pakai ini pakai ini. Kalau cabai itu mesti ditumbuk. Kalau zaman saya cabai di blender, beres. Kalau mertua saya nggak mau di blender, olok air. Ya, bayar air mahal gitu kan. Dalam hati saya itu juga ulekan juga mesti dicuci sama gitu kan ya. Tapi kan beda generasi. Terus kalau belanja ya, mertua saya tuh belanja tuh ya sampai nawarnya, sampai dunia mau berakhir juga ya. Sampai aduh itu sampai saya kesian ya sama tukang sayur ya. Aduh dia juga punya anak istri, ditawar sampai begini. Kenapa? Karena ya di zaman Jepang ya kan. Kita lain dia sampai sekarang juga dia pikir harga-harga sebenarnya harga zaman Jepang gitu kan ya. Nah kita mesti ngerti itu tuh, kita mesti ngerti itu. Saudara, mertua saya sekarang umur 92 tahun. Waktu dulu masih muda, dia ngomongnya banyak sekali, cerita banyak gitu ya. Saya tuh rasa mertua saya bawel gitu ya. Cerita, itu kalau di mobil tuh, kalau lagi pergi kemana-mana, mertua saya cerita sampai saya ngantuk, tidur, bangun dia masih ngomong, saya tidur lagi, bangun masih ngomong gitu ya. Saudara sekarang dia udah gak bisa ngomong banyak-banyak, udah tua. Saya jadi kangen. Ya, dulu kalau setiap kali naik mobil mau ke gereja misalnya ya. Ke gereja tiap minggu ya, seminggu 2 kali ke gereja. Tetap aja supir dibilangin, belok kanan, belok kiri, terus begini. Udah tahu dari setiap hari juga kita kesini tetap begini. Sekarang gak begitu, dia diem. Kita kangen. Jadi biarin aja deh mertua kita dia punya cara beda. Relasi dibangun dalam proses waktu, nggak otomatis. Saudara nggak otomatis. Saya melihat, saya juga mungkin mantu saya juga ngerasa saya mertua yang perlu penyesuaian. Ya, tradisi dan kebiasaan pasti beda seperti tadi saya ceritakan. Usahakan mengerti, bukan dimengerti. Kalau kita terus menerus pengen dimengerti, saudara, nyesel sendirilah nantinya. Ya. Jadi kalau kita terus menerus fokus pada diri sendiri itu susah begitu ya. Mertua usahakan kita untuk mengerti bukan dimengerti. Adaptasi terus menerus. Lalu kita lihat sekarang mantu ya. Mantu itu siapa? Saya ini dulu dong. Ya gak bisa, balikin dulu. Ayo mantu, siapa mertua? Siapa jadi mertua? Nah Bu, mantu siapakah mantu? Ya, mantu itu anak udah ketemu besar. Saya nggak tahu latar belakang kecilnya dia seperti apa, nggak ngerti. Karena bukan saya yang pacaran. Saya hanya menerima, itu calon anak saya. Ya itu, seperti itu. Satu istilah yang bagus, yang pacaran bukan saya. Ya. Oke, siapa lagi mertua Ibu?
Mantu adalah anak orang lain, jadi kita harus mengerti kondisinya berbeda. Ya Ibu. Bagi saya menantu adalah anak perempuan saya. Ya, baik. Ada lagi yang mertua laki ada nggak? Oh ini. Mantu adalah bagian dari anak kita sendiri juga dan siap membantu kapan dia membutuhkan saya. Oke, baik. Ada mertua laki? Kebetulan menantu saya cowok semua. Jadi menantu ya bisa saya anggap anak sendiri yang tidak ikut dibesarkan. Terima kasih. Oke, kita lihat ya tips dari Bu Charlotte ya. Mantu itu siapa sih mantu ya? Oke, kita lihat. Oke, mantu. Mantu adalah pasangan hidup anak kita. Ya, jadi kita berharap ya anak kita hidup ke depannya lebih lama dengan mantu kita daripada sama kita. Bener nggak? Ya, dia akan menjadi pasangan hidup anak kita. Dia adalah orang yang dikasihi dan yang mengasihi anak kita. Jadi kalau kita mengasihi anak, kita juga akan mengasihi pasangannya, betul? Jangan kita bilang kita mengasihi anak tapi pasangannya kita musuhin. Ya, orang yang dia sayangi kita nggak sayangi. Itu artinya kita nggak sayangi anak kita, gitu ya. Emosi negatif akan menghancurkan relasi. Nah, saudara-saudara, setiap orang itu punya latar belakang yang membuat sistem emosi kita. Ya, ada orang yang ngambekan, ada orang yang gampang tersinggung, ada orang yang gampang ngamuk, ya. Ada orang yang curiga melulu. Nah, saudara harus belajar mengenal diri. Sebagai mertua, ya, sebagai mertua saudara kenal diri. Saya ini seperti apa? Karena apa? Karena kadang-kadang muncul. Saya sendiri berasa kok. Muncul suatu kali, saudara. Nggak apa-apa ya buka-bukaan ya. Tapi saudara jangan cerita-cerita sama orang ya. Buat kita aja ya. Saya ntar nggak enak sama mantu saya. Suatu kali saudara, saya ke rumah mantu saya kan orang Amerika. Orang Amerika tuh budayanya lain sama Indonesia. Kalau orang Indonesia, kalau kita datang mungkin, mama mau datang, ya ma 3 bulan ya gitu ya. Kalau di Amerika tuh paling lama seminggu, itu udah lama buat mereka. 3 hari lah gitu ya. Nah saudara, ya namanya kita orang Indonesia ke Amerika sebentar-sebentar kok berarti ongkos ya kan. Jadi sampai sana ya kita mau lama dong ya gitu kan. Nah jadi terus anak saya terus bilang, mama udah kelamaan loh mama loh. Sakit hati saya. Ya, dalam hati saya udah pengen keluar, udah ada di ujung lidah. Kamu dari kecil udah bertahun-tahun tinggal sama mama gak ribut gitu ya. Dalam hati tuh gitu ya. Nah terus ketawain. Terus anak saya terus bilang, iya soalnya kan Syo tuh istrinya. Syo kan ada kegiatan begini. Terus ada ipar juga tinggal sama dia. Jadi saudara saya terus ngomong sama suami saya. Saya kesel banget. Saya merasa gak dihargai. Ya kayak gak sopan banget begitu. Kok mama kayak maksudnya kita kayak diusir gitu seolah-olah ya. Padahal sih enggak. Anak saya sediain tempat tinggal tapi di tempat lain gitu. Dia sediain Airbnb segala macam gitu. Tapi saya tuh ngerasa aduh gimana sih nih mantu nih gak hormat sama orang tua gitu. Terus suami saya terus bilang tenang mama mesti ngerti. Ini musim panas. Jadi ruangan ini yang paling dingin. Mereka mungkin mau di sini. Ada ipar juga kan. Mama mesti ngerti gini. Terus saudara semalaman itu ya, di sini gitu ya. Tuhan tenangkan hatiku. Saya menyadari saudara, saya punya
kayak karakter bawaan ya, yang gampang tersinggung gitu ya. Nah, saudara, jadi saya coba menenangkan diri. Saya bersyukur banget. Saya bersyukur banget saya nggak keluarin emosi saya nggak tumpahin ke mantu saya, nggak tumpahin ke anak saya. Karena setelah itu saya baru bisa melihat niat-niat baik dan cinta kasih mereka dengan cara yang berbeda. Jadi saudara ingat ya, emosi negatif akan menghancurkan relasi. Saudara mau relasi anak mantu jadi hancur gara-gara emosi negatif kita? Ya, naik turun hubungan merupakan penyesuaian. Perlu ada penyesuaian saudara, dan gak bisa lurus gitu ya, naik turun. Atasi perbedaan demi pertumbuhan. Niat baik kita belum tentu dipahami mereka. Ya, niat baik kita belum tentu baik untuk mereka. Saya melihat saudara ya, dari beberapa contoh-contoh yang paling sering terjadi adalah urusan dapur. Ya, urusan dapur. Kalau yang laki-laki nggak tahu kalau di sini ya, tapi kalau yang di sana urusan garasi atau gudang gitu ya, urusan perangkat, perkakas. Tapi kalau yang perempuan urusan dapur. Misalnya begini, kita datang ke rumah anak mantu ya, lihat dapurnya. Aduh berantakan, ini kompor udah berapa tahun belum dicuci, sampai minyaknya berkerak, begitu misalnya. Mantu saya sih gak ada yang begitu sih, misalnya aja ada yang begitu ya. Apa yang akan kita lakukan saudara? Apakah kita berdiam diri melihat itu semua? Enggak kan ya? Kita punya niat baik bantuin, kita tahu anak mantu kita repot kan? Pastilah kita akan mulai bebersih gitu ya. Enggak semua mantu seneng, enggak semua ya. Waktu kami datang terus lihat aduh sampah belum dibuang, kita buangin. Kan niat baik kan? Belum tentu semua seneng. Ada yang merasa apa? Merasa tidak dianggap kompeten. Ngerti ya? Jadi biasanya anak mantu itu kepingin apa? Udah biarin saya aja yang ngurusin. Enggak apa-apa berantakan, yang penting saya yang kerjain. Ada yang begitu loh. Ya, mesti hati-hati saudara. Jadi niat baik enggak tentu dianggap baik. Artinya apa? Kita mesti nanya. Boleh enggak mama beresin kulkasnya? Ya, jangan juga diem aja. Ibu Anda bilang jangan, taunya tuh anak berharap. Ya kan? Nanya dulu, boleh gak saya beresin kulkas? Gak usah mah. Udah jangan nanya lagi kalau dibilang gak usah. Ya, kadang-kadang ada mertua yang nanyanya berkali-kali. Boleh gak beresin kulkas? Gak usah mah. Oh ya gak usah. Itu kayaknya kulkasnya udah lama gak dibersihin. Aduh apalagi begitu tuh ya. Nanya lagi. Ntar anak-anak pada bilang, ini terserah deh bersihin. Tapi dengan kesel. Ya saudara, jadi yang penting adalah nanya. Terima dia sebagai pilihan terbaik anak kita. Ini yang hati-hati saudara. Sekarang permasalahannya adalah saya pernah menghadapi yang agak rumit. Yaitu anaknya itu istilahnya di abuse sama pasangannya, dipukul, ya, pokoknya diperlakukan semacam KDRT. Nah kita sebagai mama, sebagai mertua gimana? Apakah kita nggak boleh melindungi anak kita? Tapi jangan sampai begini saudara, jangan sampai keluar dari mulut kita bilang, elu si salah kawin. Jangan ya. Karena itu akan menggoyangkan janji nikah mereka. Nah saudara, ini agak sedikit rumit ya. Kasus seperti ini agak rumit, kita perlu ngomonginnya lebih dalam lagi. Nah saudara, terima dia sebagai pilihan terbaik anak kita walaupun dulu. Nah saudara, ada satu buku ya yang menggali tentang gimana sih pasangan itu bisa langgeng. Nah salah satunya adalah kalau mereka itu mengingat kembali memori-memori masa lalu.
Nah, kita sebagai mertua, sebagai orang tua, mendingan daripada kita bilang, lu sih salah, mendingan kita coba ingetin yang baik-baik. Kan kamu waktu itu ketemunya waktu itu begini ya. Kamu kan suka sama dia begininya ya. Munculkan kembali cinta yang udah padam tuh kita yang kipas-kipas. Kalau Paulus bilang sama Timotius tuh defend, ya, dikibas-kibas supaya apinya buf gitu ya. Api cintanya yang dikibas, jangan api marahnya yang dikibas. Kadang-kadang kita suka terbalik. Kita suka kibas-kibas apa? Emang bener, laki lu emang begitu. Mama juga udah lihat sebelum lu kawin. Lu sih nggak nurut, udah dibilangin sama mama, jangan begitu. Ya saudara ya, udah lewat. Sekarang biarlah kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup anak kita. Ungkapkan kasih Anda kepada anak melalui pasangannya. Ya, jadi coba cari cara bagaimana mengungkapkan kasih Anda kepada anak Anda melalui pasangan. Ya, jadi supaya supaya anak kita juga merasa pasangannya baik. Nah, gini, kadang-kadang ya anak suka bilang begini, aduh mah si siapa nama mantu saya Sho ya, si Sho itu gini loh, dia bikin misalnya ya, dia bikin kue enak banget loh ma. Saya baru pernah makan kue seenak itu gitu ya. Kita kadang suka bilang begini, emangnya gue gak pernah bikinin lo kue yang enak. Ya saudara ya, kadang-kadang suka ngerasa kita jadi saingan gitu ya. Nah saudara, ingat hal ini, kasihi anak kita dengan cara apa? Melalui pasangannya. Kita bisa mengatakan apa? Oh iya, mama mau coba ya, kuenya enak. Oh enak bener ya, bersyukur sekali ya ada yang bikinin kamu kue. Ya, mama gak ada, masih ada yang bikinin kamu kue. Kadang-kadang saya bikin kartu, saya tulis bersyukur ya, kamu mantu ya, kamu menjadi orang yang mengasihi anak saya waktu saya gak ada gitu ya. Waktu saya gak bisa perhatiin, ada yang perhatiin anak kita. Kita bersyukur itu ya, cara Tuhan menyayangi anak kita. Nah saudara, ini sekarang yang dari saya, itu dari titipan dari Bu Sherot ya. Nah dari saya yaitu prinsip relasi mertua anak menantu ada 4. Pertama, menghormati, memperhatikan dari dasar Alkitab tadi ya. Bukan ikut campur. 2, mendukung melengkapi, bukan menuntut. Tipis bedanya. Mensyukuri, menikmati, bukan membandingkan. Menasehati, memberi inspirasi, bukan mengkritik. Kita bahas satu-satu ya. Satu-satu. Menghormati, memperhatikan, bukan ikut campur. Jadi saudara, setiap keluarga ada boundary, ada batas. Ada privasinya. Saudara-saudara perlu sebagai mertua khususnya perlu menghargai, menghormati privasi anak mantu. Khususnya anak mantu zaman sekarang. Ya, yang privasinya tinggi. Ya, hormati. Jangan menganggap seperti dulu. Dulu gak apa-apa mama begitu, kenapa sejak kamu kawin kok jadi kayak orang asing? Lah emang dia sudah punya boundary, hormatin. Memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam setiap fase kehidupan yang tadi saya bilang. Ya kita perhatikan, ada yang dia butuh bantuan. Itu yang mertua saya lakukan. Bukan ikut campur. Tapi siap sedia untuk bantu. Waktu tolongin dong, zup, langsung bantuin ya. Kalau nggak diminta, ya nggak usah diminta. Sini mama bantuin, nggak usah. Ayolah mama bantuin, kamu kan nanti repot. Nggak usah. Itu namanya ikut campur, ngerepotin, kepo. Ya, jadi bedakan antara memperhatikan sama kepo. Ikut campur itu bedanya apa? Ikut campur itu menyatakan ketidakpuasan. Ya, yang namanya ikut campur itu artinya kita nggak puas.
kok begini sih, kok begitu, mestinya begini dong, mestinya begitu dong. Ya, kok kamu kok kalau masak sop kok kayak gini sih? Kalau mama biasanya begini, artinya menyatakan ketidakpuasan. Tapi yang namanya memperhatikan dan menghormati itu bukan itu. Lebih ke arah misalnya contohnya, oh kamu perlu, oh nggak ada garam ya? Ma tolong dong beliin garam. Oh iya, mama ada garam gitu ya. Itu kita nggak bilang, ih kurang asin gitu, enggak. Tapi lebih memperhatikan gitu ya. Kemudian interdependency, kita bedakan ya saudara ya. Aduh ini yang bawah apa atas sih yang dipencet? Bawah ya. Dia nggak nurut sama saya terus sudah dipencet nggak naik lagi. Goyang terus. Ngegeter terus. Nggak apa-apa. Ya saudara bedakan interdependency, ini mantu juga mesti perhatikan ya. Dependency adalah kebergantungan. Artinya dependency itu makan, udah kawin tapi masih makan di rumah orang tua. Minjem uang orang tua, apa-apa orang tua, suka apa-apa orang tua kayak masih belum kawin gitu ya. Itu dependency, bergantung. Independency sama sekali, saya kan mau independen gitu ya. Cuman akhir dependen gak merhatiin orang tua. Independen jadi gak boleh urusan lu gua gitu ya. Nah yang diharapkan oleh Tuhan adalah interdependency. Bukannya independen, bukannya dependen, bukannya intervensi, tetapi interdependency. Artinya yang namanya keluarga, kita mesti saling membantu, betul nggak? Saling bergantung dalam artian saling memperhatikan, saling membantu. Jadi bukannya ngegendol orang tua, udah kawin tapi kayak belum kawin, bukan juga. Lu gua ya, tetapi interdependen itu yang Tuhan harapkan bagi mertua dan menantu. Ini kayaknya rusak deh. Oke, mendukung, melengkapi, bukan menuntut. Ini juga tipis bedanya. Ingat bahwa anak mantu sedang berproses, ya. Saudara, anak mantu sedang berproses. Sebenarnya saya boleh mengatakan mertua pun berproses. Benar nggak? Orang-orang pada bilang begini waktu anak kedua saya, anak bungsu saya menikah. Enak ya, seneng ya, udah beres. Apa sih maksudnya udah beres? Udah kada kawin semua. Udah beres. Iya sih, udah beres sih, udah pada kawin. Tapi bukan berarti kemudian anak kita jadi orang lain gitu. Tetap aja ada hal yang kita bertumbuh di dalamnya. Saya jadi mertua, makanya saya tadi bilang. Sebenarnya ini adalah sesi pertama saya sebagai mertua. Biasanya saya bicara sebagai mantu, sebagai anak, sebagai guru, sebagai orang tua gitu ya. Ini sesi pertama saya sebagai mertua. Kenapa saudara, saya masih belajar. Punya mantu satu sama punya mantu dua. Satu sama dua beda gitu kan ya. Caranya kita bereaksi, berelasi. Kita perlu saling belajar, kita berproses. Izinkan Tuhan berkarya. Banyak berdoa daripada bicara. Ya, saudara, banyak hal yang kita rasa gini, aduh, saya tuh ya masih belum didik nih gitu. Saya belum didik dia dalam hal ini. Sekarang dia udah kawin, tapi mantu saya nggak menolong anak saya di dalam hal ini gitu ya, kayaknya ya gitu ya. Nah saudara, izinkan Tuhan berkarya, banyak berdoa. Jangan istilahnya apa, fix jadi fix. Orang yang ngebenerin, waduh iya ya ini belum beres nih, anak saya ternyata kurang ini kurang itu. Terus uang kita kayak mau beresin dengan segera gitu ya. Padahal udah punya istri, udah punya suami. Lakukan apa yang kita bisa dan diberi ruang atau kesempatan.
Maksudnya kalau dia izinkan, welcome ya. Welcome untuk mendukung, untuk melengkapi, kita masuk. Tapi kalau belum dibuka pintunya, jangan digedor. Jangan kita bablas kayak maling. Dia punya rumah sendiri. Saudara, untuk hal ini saudara setuju enggak? Saya tahu soalnya budaya bisa beda ya. Bisa beda. Saudara punya pengalaman ini, ada yang mau cerita? Bisa nggak kita dialog? Bisa ya? Ada yang mau cerita? Masalah ini tentang boundary, tentang privacy, tentang anak terlalu bergantung atau terlalu cuek, tentang mertua yang mungkin kepo, mertua yang cuek. Ada yang mau cerita? Teman-teman saya gitu ya, yang sering kali nanti jadi konfliknya itu adalah ketika udah punya anak, karena kan mertua punya cara sendiri untuk mengasuh anak itu beda sama generasi yang berbeda sekarang. Nah itu jadi terus ini sih masalah yang nggak berhenti, karena ternyata sekarang bayi-bayi itu dirawat dengan cara yang berbeda dengan cara yang lama. Zamannya kita masih diurus sama papa mama kita gitu. Sekarang beda banget ternyata, obat-obatnya juga udah beda, cara menjemurnya juga udah beda gitu. Itu. Ya, baik. Ya, ini juga yang sering masalah ya, di sekolah juga sering ada komplain dari orang tua, omanya terlalu ikut campur, ada teman-teman yang sudah jadi oma, aduh gimana sih anak muda sekarang ngebesarin anak ya, mesti begini, mesti begitu, udah Instagram mau ngomong begini, mesti begini, mesti nggak boleh keras, nggak boleh bilangin anak, nggak boleh dikasih ini, nggak boleh dikasih itu. Dulu kita kasih minyak telon misalnya, sekarang nggak boleh pakai minyak telon gitu. Dulu kita kasih makan bayi apa, nggak boleh sekarang begitu. Kok bingung ya sekarang banyak nggak bolehnya ya. Nah saudara, itu realita zaman. Kita lupa waktu kita muda pun orang tua kita punya perasaan yang sama. Ya enggak? Waktu kita waktu baru punya bayi itu, orang tua kita punya perasaan sama, yang anak muda sekarang susah dibilangin, caranya beda gitu kan, dia sama. Setiap zaman begitu tuh. Cuma memang zaman sekarang lebih cepat karena ada media sosial. Ya, jadi pandangannya macam-macam. Parenting, ada gender parenting, ada apa parenting, ada parenting macam-macam begitu ya. Nah, kita jadi emak, jadi oma kan jadi bingung ya. Mesti bagaimana nih ngurusnya? Ya kita tanya aja, jadi mesti bagaimana, kamu maunya mama bagaimana gitu deh ya. Kita nanya deh ya, daripada kita maksa akhirnya jadi berantem mertua sama mantu. Mending kita nanya, kamu oh nggak boleh begitu, ya udah ikutin aja dah. Ya bukan anak kita. Saudara, jangan, ini pesan dari Bu Sherot, dia kan kepala sekolah ya. Jangan sekali-sekali ya, saudara punya pikiran begini. Cucu saya malah lebih denger saya daripada denger mamanya. Cucu saya malah lebih nurut sama saya. Lebih sayang sama saya. Coba kalau lagi nangis, digendong sama mamanya masih nangis. Digendong sama saya langsung diem. Gitu ya. Nah terus kita tuh sebagai oma tuh kadang-kadang punya cenderung apa? Cenderung ingin mengambil hati cucu. Ya, kita cenderung itu. Jadi itu sebabnya kenapa oma-oma, opa-opa tuh banyak ngasih macam-macam. Ngasih ini, ngasih itu. Karena kita udah lama sekali gak punya anak kecil kan. Kayak bring back the memory gitu. Nah jadi kita mau ngambil hati cucu gitu. Kasih ini, kasih terus cucunya seneng. Aduh happy banget gitu ya. Terus kita tambahkan dengan pernyataan, dia lebih sayang oma opa daripada mama papanya. Nah itu bikin masalah. Saudara ngajakin perang sama anak mantu namanya. Ya, jadi itu salah satu bullet, satu peluru untuk mulai perang dunia itu tuh, ya. Saudara jangan sampai begitu. Nah, jadi saudara waktu lihat kekurangan anak mantu kita, support bukan sewot. Bedanya tipis, saudara ya. Kalau misalnya ini ya, sama-sama pegang tongkat, ya, sama-sama pegang tongkat. Tapi yang namanya support tuh pegang tongkat, kakinya mendarat.
pegang, namanya support. Namanya sewot, digelantung. Ya megang ketung kecil, tapi tambah berat. Ya, jadi saudara, ketika kita sebagai mertua mau mendukung anak mantu, bedain support sama sewot. Ya misalnya anak cucu ya, ngeliat cucu. Cucu ini ya main game melulu gitu kan ya. Ya namanya sewot kita akan ributin. Lu punya anak yang main game melulu tuh, mama liatin. Lu gimana sih, lu kerja melulu sih gini. Nah itu namanya sewot. Tapi yang namanya support, yuk main sama oma yuk. Main sama oma gini-gini. Nah itu support. Mama lagi repot, yuk kita main yuk. Saudara, kejadiannya sama. Kejadiannya adalah anak cucu lagi main game. Tujuannya adalah supaya anak gak main game melulu. Tapi caranya yang beda antara support sama sewot. Ya, bisa bedakan ya saudara ya. Nah lanjut saudara. Mensyukuri, menikmati, bukan membandingkan. Jadi juga tipis saudara. Yang pertama yang saudara mesti ingat, relasi adalah anugerah. Saudara punya mantu itu udah puji Tuhan. Itu pemberian, itu adalah anugerah. Setiap anak mantu itu punya keunikan, panggilan dan cara mengasihi yang beda-beda. Ya enggak sama semuanya. Ucapan syukur dan bagaimana Anda menikmati keberadaan mereka. Saudara lihat ini nih. Lihat gambar ini. Gambar apa tuh? Bukan gambar biskuit, bukan. Gambar apa coba? Hah? Tembok bolong-bolong ya. Tembok bolong-bolong. Nah saudara waktu lihat tembok bolong-bolong, yang saudara perhatikan apa? Bolongnya ya. Kok bolong sih? Ada orang tertentu yang rada OCD kali ya. Kalau ke gereja terus yang dia liatin yang kurang gitu kan ya. Kok begitu sih, kok begini sih ya gitu ya. Nah waktu kita punya mertua, kita punya mantu. Kadang-kadang kita suka lihat bolongnya. Kok mantu saya begini gak kayak mantu orang lain? Kok mertua saya begini gak kayak mertua lain? Dan yang paling repot adalah bandingin di dalam keluarga sendiri. Mantu satu sama mantu dua. Oh kalau mantu yang satu mah dia perhatian. Mantu laki-laki saya nih yang satu nih. Dia kalau mobil saya udah kotor, dia cuciin. Mantu yang satu minjem mobil melulu. Setiap kali habis minjem mobil, bensin gak diisi. Gitu ya. Nah saudara itu namanya membanding-bandingkan. Saudara coba fokus sekarang kepada keberadaan bukan ketiadaan. Maksudnya begini. Kalau kakak saya yang laki, dia punya anak 5. Jadi saudara bisa bayangkan dia punya mantu laki 5. Nah ini 5 anak perempuan ngomong bawel menurut ya. Jadi kalau ketemu udah kayak pasar gitu ya. Herannya itu 5 mantu laki semuanya diam. Ya heran tuh ya. Saya bilang kenapa anak-anak ini memilih laki-laki yang diam. Ya, harusnya laki-lakinya itu semua nggak bisa. Terus ada salah kakak ipar saya bilang, iya, soalnya kalau ngomong bayarnya mahal. Dengan kata lain nggak dapat giliran ngomong. Nah saudara dari 5 mantu laki-laki ini itu macam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini begitu. Nah saya perhatikan. Kakak saya berproses dalam menerima 5 mantu laki-lakinya. Ya, ada yang satu belum dapat kerjaan. Kerjaannya yang tadi ya kurang mapan. Ada yang mantu, wah udah PhD gitu ya. Terus ada mantu yang begini usahanya bagus. Ada mantu yang begini begitu, tapi semuanya mantunya diem. Gitu ya. Saudara awal-awal kakak saya itu gak bisa menerima mantu yang ini, gak bisa menerima mantu yang itu. Akibatnya apa?
bertahun-tahun kakak saya nggak ngomong sama anak. Ya, jadi ada perpecahan dengan anak karena kita nggak bisa terima mantu. Saudara, pada akhirnya Tuhan proses sedemikian rupa sehingga terakhir saya ketemu mereka sudah bisa ngumpul. Itu udah bersyukur dah, udah bisa ngumpul itu udah bersyukur deh ya. Nggak usah lebih dari itu ya udah bersyukur. Jadi saudara fokus keberadaannya bukan ketidakadaannya. Salah satu teman saya, dia punya mantu cantik sekali orang bule. Terus dia pemain biola, wah saya pas lihat Facebooknya, aduh banget seneng banget dia punya mantu begini. Saudara apa yang terjadi? Kecelakaan si mantu. Si mantu ini kecelakaan berapa hari koma. Ya si mertua sama si anak ini jagain sampai begitu waktu yang lama. Saudara, kita baru bisa menghargai keberadaan ketika kita bisa melihat mantu itu bisa tidak ada. Betul? Anak kita bisa tidak ada. Betul? Jadi saudara kalau kita bisa berada, nikmati keberadaannya. Itu yang saya lakukan dengan mantu-mantu saya. Walaupun saya gak bisa ngobrol karena bahasanya. Maksudnya gak bisa ngobrol panjang lebar, gak bisa leluasa ngomong gitu ya. Walaupun saya mungkin punya cara hidup yang berbeda. Tapi saya menikmati keberadaannya. Saya nikmati bagaimana dia ada. Itu aja. Itu udah merupakan satu sukacita sendiri. Ya, pertama kali ketemu sama mantu saya agak sedikit rikuh ya. Pas yang kedua kali dia peluk saya. Terus dia kitik-kitik belakang saya kitik gitu ya. Hal yang sederhana itu yang saya nikmati. Hal-hal yang kayaknya sepele. Tapi bagi saya itu suatu kenikmatan. Ya kemudian saudara yang selanjutnya adalah menasehati, menginspirasi bukan mengkritik. Saudara, semakin dekat relasi, semakin banyak hal baik bisa kita sampaikan. Ingat ya, dengan relasi yang dekat, kita semakin bisa banyak ngomong. Kalau relasi kita nggak dekat, kita nggak bisa banyak ngomong. Ya, anak muda tetap butuh nasihat dan inspirasi, jangan simpen sendiri. Jangan juga begini, waktu saudara bilang, oh tadi di pembinaan bilang kita nggak boleh terlalu kepo, jadi nggak ngomong. Ya enggak juga, ngomong, tetap ngomong. Tetapi pada waktu yang tepat, karena apa? Anak muda tetap butuh nasihat, butuh inspirasi. Ya, jadi waktu diundang, bicara gitu ya. Kritik adalah fokus pada kesalahan, inspirasi adalah fokus pada potensi dan kesempatan. Jadi kita tetap butuh memberikan inspirasi, ide-ide kepada anak dan mantu kita untuk hidup mereka menjadi orang dewasa. Jadi saudara sekali lagi waktu kita dekat dengan anak-anak kita, kita akan mendapat banyak kesempatan untuk memberi inspirasi. Nah untuk dekat itu butuh intentional. Beda sama intervensi ya saudara ya. Kalau intervensi artinya kita nggak diundang, kita datang. Jeblos. Tapi kalau yang namanya intentional kita merencanakan. Nah kami biasanya punya kebiasaan dengan di dalam keluarga kami kita rencanakan kapan ketemu. Ketemunya ngapain? Nah disitulah waktu ketemu itu kita ngobrol dan Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengisi hidup anak-anak kita dengan inspirasi dan dengan ide-ide. Kadang-kadang kita nggak ngomong pun saudara ya. Dengan anak mantu kita lihat hidup kita itu pun sudah menginspirasi. Ya saudara, mertua saya sekali lagi sudah umur 92, udah gak bisa berbuat banyak. Tetapi saya harus akui saya banyak terinspirasi cara hidup mertua saya. Banyak orang tanya, apa sih rahasianya panjang umur mertuamu? Kamu kasih apa?
kasih apa ya? Kayaknya saya nggak kasih macam-macam. Biasa aja makannya juga sama, semur, sayur asem, tempe, tahu. Nggak ada yang istimewa, ya ada vitamin sih, ada vitamin, ada obat-obatan gitu. Kemudian suami saya ngobrol-ngobrol, kayaknya satu kuncinya, rahasianya. Hidupnya teratur. Hidupnya teratur, saudara. Mertua saya itu hidupnya teratur. Saking teraturnya sampai piring pakai apa diatur ya. Sisi jeleknya ya. Tapi sisi baiknya adalah jadwalnya dia sampai sekarang teratur. Bangun tidur, dia goyang-goyang kaki sedikit di tempat tidur. Terus dia ke meja makan, dia makan, minum. Dia sebelum makan tungguin seseorang, kalau nggak semuanya untuk berdoa, dia doa. Dia yang berdoa, sebab kalau saya yang berdoa nggak kedengeran. Aminnya juga dia nggak denger, karena mendingan dia yang doa biar kedengeran gitu kan, kupingnya udah nggak denger. Nah terus abis itu di saat teduh, dia puji Tuhan, nyanyi, lagunya juga setiap hari sama. Ya. Terus begitu, terus dia olahraga lagi, dia mandi, terus dia ada waktu untuk ke lansia dan sebagainya. Saudara, hidupnya teratur. Bagi saya itu menginspirasi saya. Salah satu yang saya kagumi dari mertua saya, dia itu enggak mengeluh. Saudara bayangkan ya, ini nih menantu-menantu ya. Kalau kita ada sesuatu konflik sama mertua, biasa apa yang kita lakukan? Kesel gitu ya. Waktu pasangan kita pulang, kita curhat dong. Kita cerita, aduh tadi mama begini. Aduh saya kesel, mama gak ngerti gini ya. Saudara pikir gak? Si mama cerita ke siapa? Gak ada. Mau cerita ke KW, ke lansia, jadi omongan. Mau cerita sama pendeta, kalau pendetanya ngerti, pendetanya juga gak punya mantu. Ya kan? Terus dia mau cerita siapa? Cerita sama anak, tambah ribut. Saudara, suatu kali saya pernah berpikir begitu tuh. Saya cerita sama suami saya, mama gini loh. Saya sedih, saya nangis gitu ya. Terus pas saya turun, saya lihat mama sendirian, ketak, letuk. Ini cerita sama siapa ya? Udah gak ada suami, udah menjanda. Saudara, itu yang membuat saya kemudian akhirnya lebih menghormati. Jangan baper. Ya, jadi mantu jangan baper. Kita kadang-kadang suka terpengaruh sama teman-teman. Iya lo mertua kita gini, iya mertua kita gini, iya mertua kita gini. Udah nambahin ya, namanya gosip kan. Nambahin gitu-gitu, gibah kan. Nah saudara, coba punya cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir yang lebih positif. Pikirkan, put yourself in her shoe. Istilahnya ya, kalau ini sepatu, pakai sepatunya dia, istilahnya kayak gitu. Kalau kamu ada di posisinya dia, bagaimana? Gitu ya, saudara. Ini jadi bedakan ya, menginspirasi dengan mengkritik. Kemudian, jadi saudara, kesaksian bukan sindiran. Maksud saya waktu menginspirasi itu tipis ya. Kesaksian bukan sindiran, igniting bukan criticizing. Kalau igniting tuh kayak kita nyulut lilin ya, tuh lilinnya dia nyala gitu ya. Itu igniting, membuat si lilin nyala. Kita memberikan sesuatu kesaksian atau ide supaya dia nyala gitu. Bukan kita yang bakar dia gitu ya. Kalau kritik tuh kayak gitu, bakar dia. Sama api, tapi satu api membakar, satu api menerangi gitu. Jadi saudara bedakan. Ya, jadi misalnya gini ya saudara ya. Misalnya anak saya itu mungkin enggak gitu, beda cara bergerejanya dengan kami. Ya, kalau kita kan waktu saya dulu muda ya, ke gereja tuh udah kayak rumah kedua kan. Hari ini ke gereja, pokoknya udah kayak rumah aja udah kayak tempat kos. Rumahnya di gereja, apa gereja gitu kan ya. Rajin banget ke gereja. Anak sekarang saudara
ke gereja tuh kayaknya susah banget gitu kan ya. Nah saudara, terus bagaimana nih? Kita mau dorong dia ke gereja gitu kan ya. Nah saudara kan bisa aja kita memberikan sindiran. Ceritanya kesaksian sih. Kalau mama ya, kalau mama tuh gak bisa tuh gak ke gereja. Kalau gak gereja kayaknya hatinya kosong. Kan kita gak bisa hidup gak dipimpin Tuhan kan begini. Itu sebenarnya kita lagi nyindir ya. Bukan kesaksian itu namanya. Dengan kata-kata kita mau sendiri, lo yang gak gereja-gereja lo gua liatin gitu. Ya. Nah saudara, yang namanya kesaksian itu bukannya nyindir, tapi ignite, memberikan inspirasi. Kuncinya satu, lebih banyak bertanya daripada bicara. Tanya, kamu selama ini senang beribadah di mana? Oh saya gak senang di sini, gak senang di situ, gak senang di situ. Oh terus istri kamu bagaimana? Ya istri saya gak cocok di sini, gak cocok di sini, gak cocok di situ gitu ya. Nah terus tanya lagi, apa yang kamu tidak sukai dari gereja-gereja ini apa? Di mana kamu rasa lebih bertumbuh kalau misalnya bukan di gereja? Oh saya ada komunitas ini kok, komunitas ini saya bisa bertumbuh gini-gini. Oh iya, ada siapa di sana? Ngobrol. Saudara, terus terang ya, saya tuh lagi bergumul sama anak pertama saya. Karena dia punya gaya hidup sekarang yang berubah. Yaitu sekarang dia punya komunitas dance. Jadi waktu saya datang, ternyata dia sekarang jadi dance yang gitu-gitu tuh loh. Gitu ya. Keren sih keren, tapi dalam hati saya, lah anak saya dulu tukang belajar ya. Matematika segala macam jadi gitu ya. Terus kan bapaknya kan khawatir. Temennya item-item gitu kan. Nanti jadi orang jadi takut begini-begini gitu kan ya. Saudara, saya bergumul sekali. Terus saya ngobrol sama pendeta Paul Ngudadi. Akhirnya saya terinspirasi. Saya terinspirasi untuk itu. Yang saya ngomongin semua ini. Yang saya ngomongin ini. Saya coba lakukan untuk anak saya. Jadi saya tanya, kamu suka dance kenapa? Terus dia cerita, wah komunitas saya begini. Saya suka mereka bisa lebih otentik dalam relasi segala macam. Oh gitu ya. Saya bilang, oh jadi misi kamu di komunitas itu ya Tim ya. Iya, saya lebih merasa dekat dengan Tuhan, dengan begini, dengan begitu. Oh begitu ya. Terus dia bilang, saya lagi mau belajar tari Bali gitu ya. Tadi kan saya takut dia melupakan identitas Indonesianya. Oh dia ternyata mau tari Bali. Oh kamu mau tari Bali. Anak saya laki ya, jangan lupa ya. Dia mau tari Bali. Terus dalam hati saya, kalau saya pikirannya cupet ya, saya langsung bilang, ini mau tari Bali ke cewek gitu kan. Mungkin kayak gitu ya. Kalau saya cupet ya pikirannya ya. Tapi saya coba menahan diri, saya bilang, oh apa yang kamu mau lakukan dengan tari Bali? Ya saya mau combine katanya ya, dia mau combine. Saudara, apa yang saya lakukan baru kemarin, saya dan anak saya les tari Bali. Ya, tapi saudara, cuma 1,5 jam. Setelah itu dia bilang, mama thank you ya, saya senang sekali bisa nari sama mama. Waduh saudara, bagi saya itu ya, seperti pintu yang dibuka, kayak mama silahkan masuk. Di situ saya bisa banyak ngobrol, saudara. Terus tadi ketemu sama, saya bilang itu malaikatnya dia deh ya. Ada satu orang tuh yang kalau ketemu hidup anak saya berubah, lebih dekat sama Tuhan, bla 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 gitu ya. Tadi ketemu, kita bisa ngomongin bagaimana Tuhan memimpin hidupnya dia, ngomongin tentang kenapa dia mau pulang ke Indonesia, ngomongin segala macam. Itu jalanan kayak udah ada karpet merahnya ya, kita tinggal jalan gitu, kita ngomong. Saudara bayangkan kalau ketika anak saya mulai dance-dance tuh saya bilang, kok kamu jadi begitu sih? Mama gak gedein kamu begitu, kenapa habis kawin kamu jadi begini gitu kan ya. Coba bayangin begitu, itu tuh karpet langsung dia gulung, jangan lewat sini, gitu tuh, kira-kira begitu tuh saudara. Ya, jadi saudara, saya banyak belajar. Terakhir saudara yang saya mau kasih ke saudara, jadikan keluarga saudara itu home. Home,
Sekarang giliran sensitif. Home, hope, pengharapan. O, open-minded. M, mindful. E, enjoy. Sebenarnya kesimpulan dari semuanya. Dalam relasi kita dengan anak mantu, dengan mertua, selalulah punya harapan. Ya, karena kita ini sedang berproses. Tuhan sedang mengkuduskan kita. Sanctification progress itu di dalam kehidupan keluarga kita. Open-minded, buka pikiran lebar-lebar, besar-besar. Biarkan Tuhan bekerja. Mindful, aware, selalu lihat bagaimana di dalam perjalanan, bagaimana karya Tuhan, sentuhan tangan Tuhan dalam hidup anak mantu. Enjoy, nikmati dengan excitement, nikmati keberadaannya. Ya, saudara ingat khususnya para mantu dan anak, mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Jadi Tuhan sudah menyiapkan keluarga untuk menjadi satu wadah di mana kita bisa belajar mengasihi, belajar menerima, belajar melihat karya Tuhan yang indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh punya keluarga. Terima kasih Tuhan, ada anak, mantu, dan kami yang masih muda, kami punya mama, papa, mertua, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Tetapi mereka menginspirasi, mereka sudah berbagian dalam hidup kami, dan kami mensyukuri itu cara Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan biar Tuhan terus pimpin kami supaya kami terus belajar melihat karya Tuhan yang indah dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Shalom Bu, Mas Edeni. Saya mau tanya tentang orang tua ya Pak. Kalau Ibu setuju nggak sih kalau misalnya orang tua di panti jompo? Itu salah satunya. Karena kalau bagi saya sih, saya sebenarnya sih kurang setuju ya kalau orang tua itu ada di panti jompo. Karena seakan-akan kayak membuang orang tua kalau bagi saya. Karena kalau di panti jompo itu kan nggak ada yayasan dari Buddha, nggak ada. Rata-rata yayasan Kristen ada. Karena kalau Buddha itu prinsipnya orang tua nggak boleh di panti jompo. Itu harus anak ngurus sampai mati. Oke. Prinsip menghormati orang tua itu mesti ya. Menghormati orang tua itu penting sekali. Cara menghormati orang tua juga bertanya apa yang menjadi keinginan dia. Ya. Kedua, karena mertua saya jaga papa, mami, mertua, 3 orang tua saya rawat ya. Jadi saya ngeliat lah ya bagaimana pergumulan orang tua. Nah saudara, saya sebagai anak, sebagai mantu, bagi saya merawat orang tua, saya jadi terharu. Itu anugerah. Itu artinya apa? Kesempatan yang tidak semua orang dikasih sama Tuhan untuk bisa ngerawat. Ya, ada masa-masa kalau ngerawat orang tua tuh kayak naik roller coaster, saudara. Ntar dia sakit, wah kita tegang gitu ya. Ntar baik lagi sembuh, ntar dia sakit lagi. Tuh, jadi hidup tuh tegang begitu ya. Tapi bagi saya, saudara ada yang senang naik roller coaster? Bagi saya itu kenikmatannya saudara. Ya, dan saya melihat Tuhan tuh gak pernah berhutang. Ya sebagai anak mantu nih ya, sebagai anak mantu. Ngerawat orang tua itu anugerah. Repot, repot. Tapi repot yang indah. Ya, pusing, pusing. Tapi pusing yang membuat kita bertumbuh gitu. Ya, jadi saudara itu pesan saya untuk anak mantu.
Bagaimana dengan saya sebagai mertua, sebagai orang yang saya kan udah juga bentar lagi jompo ya, bentar lagi masuk usia indah ya, cuman disemir aja jadi nggak ketahuan. Tapi kan sebenarnya saya juga udah umur gitu ya. Ada pertanyaan tuh buat saya. Gimana kalau nanti saya hidup seperti mertua saya sendirian? Ya loh saudara, panjang umur itu nggak tentu enak. Kenapa? Teman-teman kita udah pada mati. Iya, kita mau teleponan, kita hang out yuk, udah pada mati. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, si Yani, si Grace, nanti kuburannya di sebelah saya aja ya. Nanti kita jadi bisa ngobrol gitu kan ya. Jadi saudara, mertua saya itu teman-temannya siapa? Ya teman-temannya saya. Jadi yang datang ke rumah saya itu ya teman-teman saya yang jadi temannya dia. Tapi dia itu orang yang mau berteman dengan siapa aja. Ada orang tua yang gak gitu. Gak mau kemana-mana, gak mau keluar rumah. Kalau mertua saya tetap mau, biar jalannya susah juga. Tetap dia mau gitu. Nah jadi kalau kita ngerawat orang tua yang kayak gitu ada senangnya. Gak nyusahin. Ya kan kalau ada orang tua ya. Makan ini gak mau, makan itu gak mau, makan ini gak mau. Kan bingung. Mantu sama anak gue masak apa? Udah masak capek-capek gak dimakan. Ya kayak dulu dia aja waktu kita kecil juga gitu sih. Ya, tapi sekarang begitu. Nah itu nyusahin. Ada yang marah-marah terus. Sakit ini gitu. Emang sih sakit ya gak apa-apa bilang sakit. Tapi jangan sampai heboh gitu ya. Ada juga yang cumi-cumi ngomong sama mantu yang ini. Wah kalau dia mama diginiin. Ntar ngomong sama ini, oh dia gak pernah ajak mama jalan-jalan. Nah kayak gitu kan nyusahin saudara. Jadi kalau saya berpikir begini. Gak ada salahnya panti jompo itu. Sekarang itu zaman sekarang panti jompo gak semengerikan dulu. Kalau dulu mungkin ngeri ya. Kayaknya serem gitu, kayak dibuang. Kalau sekarang enggak, saudara, nikmat. Agak mahal sih. Tapi ada kayak yang punyanya Kristen tuh kan ya. Apa sih namanya yang di Bilabong ya. Banyak teman. Menyenangkan gitu bisa pelayanan. Karena itu kami Unike, kita udah siapin. Panti jompo buat kita. Nanti kalau udah tua, jadi kita bisa ketok pintu, minta telur dong gitu ya. Punya minyak kayu putih gak? Gue udah puyek nih gitu ya. Punya tolak angin gak gitu ya. Ada temennya gitu. Kita perlu teman saudara. Perlu teman daripada di rumah. Gak ada anak repot. Cucu repot. Ya diem ngeliatin TV bosen. Akhirnya nonton apa gitu ya. Ya daripada begitu mendingan panti jompo ada temennya, benar gak sih? Ada yang ngurusin, kalau kita jatuh ada yang lihat. Kalau nggak di rumah si ini sibuk situ jatuh sampai malam berdiri, bapak jatuh gitu kan ya. Kesian amat gitu kan. Jadi tergantung, kalau bagi saya tergantung. Bukannya ngebuang, jadi yang terbaik buat dia tuh apa? Kita mesti tanya, ya silakan tambah. Sama kayak ibu pikirannya. Panti jompo banyak teman-teman, kisah enak gitu kan. Kalau saya kita antar panti jompo nih. Baru lulus sebentar, yuk kita pulang yuk. Bagaimana mau nginep, yang bakal mau dia nginep sama saya mah. Gitu loh. Dari situ kalau panti jompo pasti nggak mau apa. Supaya di sini aja sama teman-teman. Kita pergi sebentar ke belakang. Cariin, mana nih gitu. Gak bisa, kalau saya pasti gak bisa. Iya. Satu, kedua. Biasanya umumnya kalau orang tua punya rumah sendiri, dia nggak mau panti jompo, mendingan tinggal di rumah sendiri. Umumnya ya, saya tahu kalau orang lain, udah punya rumah sendiri, gue mau coba aja lah, kasih lu anak rumah aja lah. Menurut saya sih nggak mungkin begitu, kalau dia punya rumah sendiri ya, mendingan di rumah sendiri dibanding panti jompo. Ya prinsipnya adalah anak dan menantu perlu lihat apa yang dia perlu. Dan kalau misalnya panti jompo, misalnya nih, belum tentu anak nengokin seminggu sekali, belum tentu sebulan sekali nengokin orang tua, itu udah pasti.
Iya Mungkin sih. sekarang mungkin seminggu sekali rutin. Iya. Tiba kan malas lama-lama, makanya jarang nengokin pasti. Itu udah pasti. Tapi Nah, maksud saya gini, terus tidak semua keluarga yang menaruh orang tua di panti jompo itu nggak sayang orang tua, nggak semua gitu iya, ya. saya juga sayang, bikin ibu sama cinta aja, tapi gak mau bapak saya mah. Pulang. Ya udah kalau misalnya nggak Gimana mau ya mau? jangan Ya, ditaruh. itu satu, itu kedua, Oh. banyak cerita nih. Kan gereja saya nih, setahun sekali pasti ke panti jompo kunjungan kan. Itu kabarnya pasti gak baik semua. Dia ngomong nih, bapak sini gimana? Nanti kalau orang tua ini bilang nih, nanti kalau pulang dari sini bilangin anak saya ya sih diculik orang kata gitu. Kenapa? Nggak tahu sih di rumah diculik orang. Ternyata anaknya memang sengaja telepon jompo suruh bawa ke sana orang tuanya. Anaknya suruh, tapi bapaknya nggak tahu. Ya itu urusan orang, kita nggak usah gibah dia lah. Gitu Ya, urusan kamu aja, urusan orang kita nggak usah gibah ya. Yang urusan papa kita aja. Papa kita sekarang perlunya bagaimana? Kalau dia perlu di rumah, ya di rumah kita rawat baik-baik. Bukan hanya dirawat, ditemenin, diajak ngomong. Kalau orang tua itu nggak diajak ngomong, lama-lama cepet pikun, demensia. Jadi perlu ada yang ditemenin. Tapi kalau dia perlu, kita lihat kayaknya dia perlu. Karena saya nggak sanggup misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Dan mungkin awal-awal memang perlu penyesuaian. Ya namanya orang tua. Kayak mertua saya kalau diajak ke hotel juga, ntar dia keluar. Dia bilang saya mau ke kamar mandi, mau ke kamar saya. Lah ini udah di kamar saya mana katanya. Dia masih bingung karena tempat asing kan. Nah itu butuh penyesuaian. Nah tergantung kebutuhannya dia apa. Kalau memang dia butuh teman, dia butuh ada yang lihat, kita nggak sanggup, mesti cari. Kalau di antara saudara-saudara nggak ada, ya perlu dipikirkan di mana. Nah kami biasanya adakan rapat keluarga. Ya kalau misalnya nggak cocok sama kakak yang ini, oke siapa yang bisa ngerawat orang tua. Gak harus untuk satu anak terus gitu, enggak. Bisa juga pindah, mertua saya pindah-pindah dari anak yang ini pindah ke sini, pindah ini, terakhir di tempat kami gitu ya. Jadi bukan berarti saya lebih baik daripada 4 kakak saya, enggak juga. Mereka sudah pernah merawat orang mama saya, tapi ini giliran saya istilahnya begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Bapak Ibu? Saya mungkin mau tanya Bu Ana. Ya penjelasan Bu Ana ini sangat memberkati kita semua. Dan memang harus kita akui saya ini produk dari orang tua yang belum pernah mendengar seperti ini. Jadi kalau yang tadi Bu Ana bilang itu kita tahu tapi sulit melakukan gitu Bu Ana. Nah masalahnya mertua kita atau orang tua kita tidak pernah datang, tidak pernah ikut kayak gini-ginian lah gitu ya. Nah kalau mereka tuh kasih kita negatif terus gitu Bu Ana. Nah kita mesti gimana gitu sikap kita. Satu sisi dia orang tua kita gitu loh. Ya mesti dikasih tahu sekali 2 kali mungkin oke. Tapi berikutnya Ya, mesti gimana gitu Bu Ana. Ya, satu prinsip kita nggak bisa ubah orang tua. Ya betul. Ya tadi masalah kalau ada cucu segala macam ya, kita bisa ubah cucu. Maksudnya kita ngomong ke anak, kita bentuk anak, kita tentuin anak, kita kasih aturan ke anak. Tapi kita nggak bisa kasih aturan ke orang tua. Kita nggak bisa ubah, apalagi kalau udah tua banget ya, nggak bisa. Bagaimana kalau dia negatif terus? Enjoy it, nikmati. Ya, saya lihat ya keluarga suami saya ya. Kenapa ya mereka tuh hidupnya tentrem? Karena yang berat diangkat ringan. Ada orang yang ringan diangkat berat. Jadi tambah berat. Tapi kalau dia misalnya mamanya nih ya, gak enak nih makanan. Gak enak makan. Gak enak ya Ma ya? Coba Ma, makan Ma. Makan juga kan, dibikin ringan. Apa yang dirasa misalnya, nih keasinan. Iya, saya kalau masak, Mama ini yang masak mantu. Ya, kalau gak enak maklum minta maaf. Gitu ya, jadi dianggap apa ya, playful family gitu loh. Jadi keluarga yang relax. Nah itu menolong. Jadi kalau misalnya dia negatif, ya udah oke aja nggak apa-apa.
Ya anggap aja apa sih ya suara AC sekali lagi ya. Suatu saat dia akan ada waktunya nggak ngomong apa-apa. Di situ kita kangen. Betul. Saya kalau saya ingat-ingat di mobil, saya lihat mama saya diem aja. Sedih loh saya. Dulu emang saya kesel sih mama ngomong mulu gitu ya. Tapi sekarang saya rasa kehilangan. Jadi enjoy it, nikmatin. Dia udah produk jadi, bisa diapa-apain. Ya, kita juga gak bisa bilang, mama ikut pembinaan dong gitu ya. Ntar kita jadi berantem sama dia. Ya, terus jangan juga nanti pulang-pulang, mama tadi dibilangin ya, sama situ ya mestinya mama gini-gini, jangan ya. Jangan ya, jangan. Itu untuk kalau kita jadi mertua aja. Terima kasih Mbak Ana. Oke, ada lagi? Ada Bapak Ibu? Jangan malu-malu. Ada? Sudah cukup. Tidak ada? Sudah cukup. Oke. Oke, terima kasih banyak Ibu Ana. Ya, kita banyak belajar ya, biar kita semua yang mau jadi menantu nantinya atau kita yang sudah jadi mantu, kita mau jadi mertua, kita semua akan belajar dan mengalami proses-proses seperti itu. Mari kita semuanya kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita akan mengakhiri Faith at Home kita pada malam hari ini. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Minta Pendeta Paul tutup kita dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang terus memperlengkapi kami, supaya kami punya hati yang lembut untuk boleh terus belajar dan menyadari bahwa kami pun penuh kekurangan, sehingga menerima orang lain pun kami mesti menerimanya dengan ketulusan, seperti kami juga ingin diterima oleh orang lain. Terutama di dalam relasi kami dengan orang tua, biarlah Tuhan juga membimbing kami. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami boleh membangun relasi yang lebih baik. Dan untuk hal-hal yang tidak bisa kami rubah, biarlah Tuhan juga bukakan kelapangan hati untuk menerima semuanya itu. Bukan mengeluh, tapi kami percaya Engkau menyertai dan akan menolong. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bu Ana yang sudah berbagi dengan kami. Berkati kami semuanya Bapa, dan kami akan kembali. Biarlah keluarga kami semakin boleh diperlengkapi menjadi keluarga-keluarga yang lebih tangguh, yang tahu bagaimana menjalankan perannya dengan baik. Dengar doa kami Bapa, berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali ya. Terima kasih Bu Ana untuk sharingnya pada malam hari ini ya, walaupun belum menjadi mertua yang berpengalaman tapi sudah memberkati kami semuanya. Kita akan bertemu lagi pada Faith at Home di bulan depan di tanggal 14 ya. Kita akan bersama-sama belajar dari beberapa rekan kita bagaimana menjaga keseimbangan antara kerja dan keluarga. Ini satu hal yang sangat penting supaya dalam bekerja kita tidak lupa dengan keluarga. Karena keberhasilan kita di tempat kerja itu semestinya menjadi berkat bagi keluarga. Dan keluarga memberikan kita topangan, dorongan, semangat untuk bisa bekerja
lebih baik lagi. Ya, kita akan bertemu di 14 November. Baik, kita akan foto bersama ya, ada yang. Oke.